Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Putri Ramadona dengan NIM 002. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sinar UV atau sinar ultraviolet. Sebelum saya menjelaskan apa itu sinar UV, jangan lupa di masa pandemi seperti ini kita menjaga protokol kesehatan serta jangan lupa olahraga di rumah untuk menjaga dan meningkatkan imun tubuh. Oke, selanjutnya kita akan mengulik tentang sinar ultraviolet. Iya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu sinar UV. Sinar UV merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Namun tidak semua sinar ultraviolet yang berasal dari matahari bisa masuk ke bumi loh. Kenapa seperti itu? Karena matahari bisa mencapai ke permukaan bumi itu harus melewati lapisan-lapisan yang dinamakan lapisan ozon. Dimana lapisan ozon itu biasanya sinar matahari tidak semua bisa menembus, hanya beberapa sinar matahari saja yang bisa menembus lapisan ozon. Pembagian sinar UV, radiasi sinar ultraviolet yang berasal dari matahari memiliki 3 jenis sinar yang dibagi berdasarkan panjang gelombang. Semakin pendek gelombangnya, semakin berbahaya. Jenis sinar UV terdiri dari 3, yaitu sinar UVA, sinar UVB, sama sinar UVC. Yang pertama, sinar UVA memiliki panjang gelombang antara 315 sampai 400 nm dan memiliki panjang gelombang yang paling panjang di antara sinar UV lainnya. Tahukah kamu kalau 95% dari sinar ultraviolet yang mencapai bumi adalah sinar UVA. Sinar ini dianggap sebagai sinar yang paling kuat dan mampu menembus awan serta kaca. Bahkan sinar ini bisa dan mampu menembus pada saat mendung, cuaca berawan, cuaca hujan, apapun itu cuacanya bisa tertembus oleh sinar UVA. Sinar UVA juga dapat menyerap lebih dalam hingga lapisan dermis. Lapisan dermis adalah kulit kedua setelah epidermis, di mana ia berfungsi sebagai pelindung dalam tubuh. Ya, selanjutnya yaitu ada sinar UVB, di mana sinar UVB memiliki panjang gelombang 280 sampai 315 nm. Sinar UVB dapat berserap oleh awan dan tidak dapat menembus kaca. Namun jangkauan paparannya hanya dapat mencapai lapisan epidermis kulit. Sinar UVB dapat menyebabkan kulit memerah, perih, dan terbakar. Jadi sinar UVB tidak bisa menembus lapisan kedua karena hanya lapisan pertama saja, tapi menyebabkan tadi kulit merah, perih, dan bisa membuat terbakar. Yang ketiga yaitu sinar UVC, di mana sinar UVC memiliki panjang gelombang yang paling pendek yaitu antara 180 sampai 280 nm dan merupakan sinar ultraviolet yang paling berbahaya bagi kulit. Namun sinar UVC tidak bisa menembus lapisan ozon sehingga sinar ini tidak bisa mencapai permukaan bumi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan apa aja sih yang terjadi efek dari sinar UV itu. Yang pertama, gangguan pada kulit, yaitu kulit terbakar. Paparan sinar ultraviolet atau sinar UV berlebih bisa menyebabkan kulit mengalami kondisi yang disebut dengan istilah sunburn atau terbakar. Biasanya kondisi ini disebabkan karena kamu mengalami sengatan matahari secara langsung dalam waktu yang lama. Contohnya seperti apabila kita melakukan kejuaraan di mana kita ditentukan waktu yang panjang untuk melakukan kejuaraan tersebut dan itu terpapar langsung dari atas. Sinarnya langsung mengenai kulit kita dengan jangka waktu yang lama. Pasti lama dong kalau kejuaraan, pastinya itu bisa merusak kulit dan membuat kulit menghitam, gelap, bisa-bisa memerah dan terbakar. Yang kedua yaitu munculnya tanda-tanda penuaan. Paparan sinar matahari yang berlebihan biasanya membuat kulit menjadi berbagai perubahan dari mulai warna hingga teksturnya. Pasalnya, seiring dengan berjalannya waktu, sinar UV dapat merusak serat-serat kulit yang disebut dengan elastin. Ketika serat ini merusak, maka kulit akan mengendur dan meregam. Tak hanya itu, paparan sinar UV terlebih juga menyebabkan kulit mengalami bintik putih dan juga gelap. Selain itu, kamu juga akan merasakan kulit yang lebih kasar dari biasanya, seperti kering. Saat terlalu kering, kulit akan mudah keriput sehingga kita terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Jadi sinar matahari apabila kita
sering terpapar dan tanpa menggunakan bahan-bahan lain untuk membantu melindungi kulit kita bisa menyebabkan itu tadi bintik-bintik, terus menjadi kering, menjadi keriput, dan itu bisa membuat kulit seperti penuaan dini seperti itu. Yang ketiga, meningkatkan resiko kanker kulit. Sinar UVB pada cahaya matahari selain menyebabkan kulit terbakar, juga dapat merusak DNA dan menekan sistem kekebalan kulit. Sementara sinar UVI dapat menembus dan merusak membran sel kulit serta DNA di dalamnya. Jadi sinar UVB dan sinar UVI bila kena terpapar langsung bisa merusak sel kulit serta DNA yang ada di dalamnya, dan itu bisa menyebabkan kanker kulit. Yang keempat yaitu sinar UV atau ultraviolet juga bisa merusak mata apabila kita memandang sinar matahari dengan mata terlanjang. Bisa menyebabkan penyakit katarak. Katarak bisa berakhir dengan kebutaan. Menatap terlalu lama sinar UV tanpa menggunakan pelindung mata dapat membakar mata layaknya kulit yang terbakar. Mata yang menatap langsung matahari juga dapat melukai retina. Area di belakang mata yang bertanggung jawab terhadap penglihatan akan rusak secara permanen. Yaitu tadi, kalau kita terlalu sering menatap matahari dengan mata telanjang, itu bisa membuat mata kita mengalami katarak dan berakibat bisa fatal, yaitu kebutaan. Oke teman-teman, tapi jangan khawatir, ada juga cara untuk melakukan pencegahan. Bagaimana pencegahan untuk terhindar dari paparan langsung sinar UV. Pencegahan yang pertama yaitu berjemur pada saat atau waktu yang tepat dan tidak berlebihan. Orang Indonesia yang kebanyakan berkulit sawo mateng dianjurkan berjemur selama 15-20 menit dengan waktu yang pas, jadi tidak pada saat siang hari ya. Yang kedua yaitu gunakan tabir surya atau sunscreen seperti itu. Yang ketiga adalah kenakan pakaian yang menutupi lengan dan kaki. Jadi pakai pakaian yang tertutup sehingga kulit bisa terlindungi dari paparan langsung sinar matahari. Yang keempat, kenakan topi lebar untuk melindungi wajah, kepala, telinga, serta leher. Itu salah satu penggunaan untuk bagian atas menggunakan topi yang besar. Yang kelima, kenakan kacamata hitam yang dapat melindungi sinar UV dan UVB untuk terkenaan langsung dengan mata, jadi tidak memandang secara langsung, ada pelindungnya. Yang keenam adalah hindari tanning di dalam ruangan seperti itu adalah cara-cara pencegahan untuk menghindari sinar UV secara langsung. Ya teman-teman, untuk memperoleh berbagai manfaat dari paparan sinar matahari secara langsung dan beresiko yang fatal, ada cara untuk memanfaatkannya dengan cara berjemur di waktu yang tepat, yaitu berjemur pada jam 10 siang. Sebelum jam itu ya, berjemur sebelum jam 10 siang pagi agar terhindar dari bahaya ultraviolet. Waktu berjemur terbaik antara jam 7 pagi sampai jam 10 tadi ya. Dan berjumlah selama 5 sampai 15 menit. 5-15 menit sebanyak 2 kali seminggu, jadi jangan terlalu sering ya teman-teman, jangan tiap hari. Pastikan kalian berjemur pada waktu yang tepat dan tidak berlebihan, karena apapun yang berlebihan itu tidak baik. Dan jangan lupa kalian harus tetap pakai sunscreen untuk melindungi kulit dari sinar UV. Oke, itu penjelasan dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.